Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebijaksanaan dalam manajemen pemasaran. Ya, pada babak sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa hal khususnya terkait dengan perencanaan ya pemasaran, ada perencanaan strategis di mana pada pembahasan perencanaan tersebut ada cakupan terkait dengan strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Nah, dalam situasi dan kondisi tertentu, strategi tersebut itu perlu diikuti atau perlu dibarengi dengan yang namanya kebijaksanaan-kebijaksanaan ya. Di mana kebijaksanaan ini terkait dengan keputusan yang harus diambil, apa didasarkan pada pertimbangan kualitatif atau analisa kuantitatif yang ada, di mana terdapat berbagai macam kebijaksanaan dalam strategi pemasaran ya, khususnya pada perencanaan yang nanti diaplikasikan di lapangannya juga. Ada kebijaksanaan terkait dengan produk, dengan harga, distribusi, promosi, dan yang kemarin belum ada disebutkan itu terkait dengan research and development atau sering kita singkat dengan yang namanya R&D seperti itu. Langsung saja pada yang pertama ada yang kita akan membahas terkait dengan kebijaksanaan produk. Nah, kebijaksanaan produk ini dilakukan untuk mengurangi yang namanya resiko rugi. Caranya yaitu bisa dengan membuat produk baru dengan pasar yang sudah ada ataupun dengan pasar baru, atau memasarkan produk-produk yang sudah lama, produk yang sudah jalan dengan kombinasi kebaruan, kombinasi produk baru di situ dan saling mendukung baik pada pasar yang lama maupun pasar yang baru seperti itu. Sebagai contoh yang saya beri contoh di sini yaitu kalau teman-teman tahu terkait dengan tanaman serat ya, dulu itu sering digunakan untuk karung goni. Karung goni ini gambarnya ada dan ini biasanya untuk mengemas hasil-hasil pertanian ya, panen gitu langsung dibungkus di karung goni seperti itu. Adapun produk pertanian sekarang kan terus berkembang dan permintaannya pun meningkat ya seiring dengan bertambahnya populasi juga gitu. Nah, adapun juga di situ di samping itu permintaan karung plastik sekarang selain karung goni ada juga pesaingnya nih karung plastik juga meningkat. Nah, ada persaingan sengit di situ pada awalnya. Namun pada kenyataannya karung plastik ini lebih murah gitu ya, lebih murah, lebih ringan mungkin dan lebih gampang lah untuk membawanya, natanya dan sebagainya sehingga permintaan karung goni yang tadinya lebih dulu adanya karung plastik, persaingan sengit tapi akhirnya lesu, akhirnya dikalahkan oleh yang namanya karung plastik sebagai untuk alat mengemas produk-produk hasil pertanian. Oleh karena itu diperlukan adanya diversifikasi produk, kebijaksanaan untuk mendiversifikasi produk serat ini gitu. Serat ini dengan membuat berbagai produk lain. Kalau misalnya karung goni sudah tidak laku gitu ya, sudah tidak banyak peminat atau ada peminat tapi sedikit seperti itu, ya kenapa seratnya tidak dibikin produk yang lain seperti itu yang agar bisa menarik pasar baru kalau di sini ya. Kasusnya adalah pasar baru seperti misalnya jaket, jaket, karpet, jok mobil, kerajinan tangan, tas, atau kain dari serat goni dan lain-lainnya seperti itu. Nah, perlu diketahui juga hal ini kebijaksanaan ini juga berlaku pada bisnis-bisnis yang tingkat levelnya juga level menengah ke atas. Kalau teman-teman tahu yang namanya Sambelayah ya, Sambelayah kalau area Purwokerto pasti tahu. Nah, Sambelayah itu juga sebenarnya pasar-pasarnya Sambelayah ya sudah mentok mungkin ya. Ini analisa saya sendiri tapi saya juga dengar dari berbagai sumber gitu. Oleh karena itu Sambalaya membuat transformasi baru untuk menggait pasar baru yang lebih kekinian. Akhirnya dibukalah sekarang ada warung WK-WK seperti itu. Dulu juga yang namanya telo gitu ya, ya udah pasarnya ya mungkin orang desa atau ibu-ibu rumah tangga atau ya yang penyuka telo aja. Orang-orang anak muda sekarang mana suka gitu. Akhirnya bertransformasi menjadi macam-macam ya, telo melepuh apa atau singkong melepuh gitu ya, singkong ya kalau misalnya singkong atau tela kres, tela-tela dulu ya dirubah sedikit
tapi, peminatnya bisa masuk pasar baru, seperti itu. Kopi juga ya, dulu kita namanya warung kopi ya warung kopi gitu, zaman-zaman mahasiswa warung kopi ya di warung pinggiran jalan, emper-emperan jalan aja. Cuma ternyata peminatnya mentok atau peminatnya ya hanya ada di pasar tertentu, tidak berkembang, akhirnya berkembanglah sekarang muncullah peminat kopi di coffee shop yang kekinian, seperti itu. Ada juga es teh, yang namanya es teh kita beli es teh itu paling 2000-an ya. Sekarang muncul es teh yang di booth-booth dan sebagainya. Ada bahkan es teh mereknya, brandingnya adalah es teh gitu. Dan dijual dengan harga kalau tidak salah itu 10.000 per cupnya. Nah itu kalau dia masuk pasar baru gitu dengan prospek yang lebih bagus gitu, dengan harga jual yang lebih bagus. Sebagai mahasiswa misalnya, saya dulu suka sekali yang namanya di Burjo. Sekarang akhirnya muncul, Burjo udah biasa aja tuh. Sekarang muncul warung baru Burjo naik kelas misalnya. Kalau di Purwokerto ada di Berkoh sama di jalan yang mau ke Kebon Dalem, Rita itu. Dulu saya kalau di Jogja, main ke Jogja di depan Jogja Tronic itu ada juga Burjo naik kelas. Tempatnya lebih nyaman aja seperti itu. Ya makanannya sama aja sebenarnya. Dan juga ada warung sekarang kalau segmentasi yang berbeda, ada warung abnormal dengan menu yang menurut saya nggak begitu berbeda. Oke, itu kebijaksanaan produk. Ada juga kebijaksanaan harga, di mana kebijaksanaan harga ditentukan pada imbangan antara input maupun output. Kebijaksanaan harga ini diperlukan untuk berbagai macam tujuan. Contohnya yang dilakukan pemerintah itu biasanya melindungi produsen agar tetap memperoleh keuntungan, produsen misalnya di sini petani, dan melindungi konsumen agar tidak dirugikan ya. Jadi kedua belah pihak, dua sisi gitu. Contohnya pada komoditas pertanian misalnya beras gitu, pajale, padi, jagung, kedelai misalnya. Komoditi yang menyangkut kepentingan orang banyak ini, maka kebijaksanaan harga sering diatur pemerintah. Tetapi untuk komoditas lain dapat pula diserahkan pada pasar. Nah, yang diatur pemerintah ini biasanya ada dua macam. Memberlakukan harga dasar atau floor price dan juga harga atap atau selling price. Harga dasarnya paling murah tuh harusnya berapa? Atau harga yang paling mahal tuh paling nggak berapa? Karena kalau seperti ini pihak swasta ini hanya bisa bermain-main ya di antara floor price dan selling price-nya aja gitu, harga dasar dan harga atap aja. Nggak bisa naikin harga langsung melonjak tinggi, nggak bisa. Tapi di luar itu kalau tidak diatur oleh pemerintah, terkadang harganya itu fluktuatif, ngedance ya, kadang di atas banget, kadang di bawah banget. Yang ngerinya itu kalau udah ada permainan kartel ya, perusahaan-perusahaan yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Bisa ada komoditas-komoditas tertentu itu yang udah dimonopoli, bukan dimonopoli itu kan satu pihak ya, tapi ini kartel gitu. Jadi berbagai macam pihak bersama-sama gitu mendominasi pasar tersebut sehingga yang menentukan harga ya mereka-mereka itu gitu. Salah satunya di situ. Nah, kemudian kebijaksanaan distribusi. Kebijaksanaan distribusi ini pada dasarnya adalah mengatur barang agar tersebar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang namanya perusahaan kan ingin sekali bahwa produknya ini sampai di tangan konsumen dengan secepatnya lah ya, agar konsumen itu puas kalau bahasa pemasarannya mah. Khususnya di Indonesia ya, yang kita tahu geografisnya kita berada di wilayah kepulauan, kita berbeda dengan negara-negara lain yang seperti Cina, Amerika, Thailand itu satu daratan ya, daratan. India juga satu daratan. Sehingga terkait distribusi mungkin lebih mudah daripada Indonesia yang kepulauan. Dan kita juga harus tahu di Indonesia walaupun kepulauan kita ada pulau-pulau dengan ciri khas tertentu. Misalnya yang paling padat itu Jawa, Pulau Jawa seperti itu. Makanannya juga berbeda. Jawa itu makanan utamanya apa? Nanti mungkin di daerah lain, di daerah timur itu makanan utamanya itu seperti apa? Daya belinya juga berbeda, budayanya juga berbeda. Nah, ini udah beda pulau, kepulauan, setiap masing-masing punya ciri khas tertentu lagi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk memasarkan produknya. Contohnya, ya, pada kesulitan terbesar kebijaksanaan distribusi adalah
terkait dengan hal transportasi. Tentu saja di Indonesia transportasi nggak hanya sekedar transportasi darat ya, ada laut dan udara juga gitu untuk membantunya. Berbagai prasarana, kebutuhan barang dan gudang harus ada di setiap tempat dan pengaturan waktu. Contohnya misalnya di Jawa Timur terkait dengan kebutuhan jagung itu sangat berbeda dengan Nusa Tenggara Timur, baik dalam kualitas dan waktu. Di Jawa Timur itu jagung biasanya sebagian besar untuk pakan ternak gitu ya, untuk industri gitu, industri pakan ternak. Sedangkan Nusa Tenggara Timur jagung itu diperlukan setiap hari untuk makanan pokok, tapi biasanya agak berbeda secara jenisnya. Kalau di NTT itu kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi saya, itu jagungnya jagung kayak putih gitu ya, jagung putih. Dan memang di NTT itu sudah menjadi budaya yang turun menurun seperti itu, khususnya di daerah tertentu gitu, di daerah tertentu gitu ya, terkait dengan hal tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah otomatis jagung ini, walaupun ini beda jenis ya, harus lebih dekat dengan yang namanya konsumennya agar memudahkan distribusinya. Jangan sampai gitu kebutuhan di Jawa Timur tinggi akan jagung untuk pakan ternak, tapi untuk produsen atau lahan jagungnya sendiri itu ada di Sumatera, ada Aceh gitu, itu ya susah gitu. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan hal ini gitu. Gudang atau pabriknya itu harus ada di setiap tempat yang khususnya dekat dengan konsumennya agar apa? Selain efektif ya jelas efisien seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya aja di kebijaksanaan distribusi ini misalnya kalau saya nyebut nanti kita bahas juga ya di Yakult misalnya atau minuman-minuman gitu. Otomatis itu perlu yang namanya pendingin. Nah, itu juga mikir gudangnya di setiap tempat itu harus dengan pendingin. Menyampaikan distribusinya ke tiap lokasi juga yang harus yang dingin seperti itu. Mungkin pakai box khusus yang pendingin dan sebagainya. Dan kenapa distribusinya itu harus lewat supermarket ya karena tadi gitu. Atau ke warung-warung yang memang menyediakan freezer misalnya atau pendingin ya, pendingin untuk makanan dan minuman tersebut. Nah, itu juga. Terus kayak kalau kita di luar produk pertanian ya, misalnya mobil misalnya ada banyak sekali produsen-produsen mobil yang mempunyai pabrik-pabrik di negara-negara tertentu. Di Indonesia pun ada ya pabrik Honda, pabrik Toyota, dan Nissan dan sebagainya. Tapi ini khusus kasus di corona ini memang berbagai macam merek mobil ini mencabut pabriknya atau menutup pabriknya yang ada di Indonesia. Contohnya kemarin kita Chevrolet dan baru-baru ini ada Nissan ya, bahkan Nissan sekelas Nissan aja dicabut gitu ya, dicabut atau tidak ada di Indonesia. Dan nanti ada impornya dari mana? Impornya dari Thailand kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Karena apa? Karena terkait masalah permintaannya turun, kalau operasionalnya terus ada membengkak, dan ternyata dihitung-hitung kemungkinan lebih murah impor dari pabrik yang ada di Thailand gitu. Kenapa di Thailand yang dipertahankan? Karena Thailand bisa kemana-mana. Thailand bisa ke Malaysia dengan jalur darat misalnya, bisa ke Vietnam, bisa ke Kamboja, bisa ke Laos gitu, dan lebih mudah di situ untuk wilayah ASEAN. Nah, selanjutnya adalah kebijaksanaan promosi. Kebijaksanaan promosi ini penting dan menurut saya sangat-sangat penting gitu ya. Promosi nanti termasuk di dalamnya ada iklan dan sebagainya. Karena apa? Karena dengan kebijaksanaan promosi ini ya produk yang kita punya sebagus apapun itu bisa disalurkan ke konsumen, bisa closing, bisa muter duit lagi gitu. Mau bikin produk sehebat apapun ketika nggak bisa masalah marketingnya, promosinya pada khususnya untuk menghasilkan sales, closing, sama aja seperti itu. Nah, kebijaksanaan promosi ini penting bila produk yang dihasilkan adalah produk baru dan daerah pemasaran baru ya, apalagi yang baru buka pasar baru, walaupun itu perusahaan sudah lama, kalau ada produk baru ya termasuk di dalamnya. Apalagi udah perusahaan baru, produknya baru ngerintis ya, ini penting banget gitu. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan yang namanya volume penjualan ya, sehingga terjadilah laba. Pada perusahaan besar, kebijaksanaan promosi sudah menjadi suatu keharusan dan bahkan budgetnya ini gede
untuk promosi sendiri, meski produk lama sekalipun gitu, bila ingin melakukan penetrasi di pasar baru gitu, juga diperlukan promosi. Di mana promosi dilakukan bisa melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, dan sebagainya. Dan itu harus sesuai dengan produk kita atau perusahaannya apa, harus sesuai dengan segmentasi konsumennya itu apa. Jangan sampai ngincernya anak muda tapi pakainya media cetaknya apa, koran lagi. Saya pikir banyak anak muda yang nggak beli koran saat ini gitu. Selain itu, promosi selain media di atas bisa juga di kegiatan-kegiatan ya, untuk menambahkan value seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan yang lainnya dalam bentuk sponsor. Bisa juga sebenarnya CSR, corporate social responsibility gitu. Nah, tadi kita bahas masalah Yakult ya. Yakult itu ada di Indonesia itu produk lama dia, 1990, dan hebatnya di sini Yakult itu dia bisa bertahan lama ya, dengan kemasannya menurut saya nggak beda jauh. Dulu pernah ada sih beda kemasan, tapi ini originalnya sepertinya seperti itu gitu. Dan saya ngeliat di websitenya langsung, ini hanya ada 2 saluran distribusi atau promonya juga dengan hal-hal seperti ini gitu. Promonya lewat apa? Ya udah direct sales aja. Direct sales walaupun itu lewat toko, kantin, mall, retail dan sebagainya, ya udah langsung direct sales ke konsumen. Konsumen bisa ngambil langsung di toko-toko tersebut gitu. Ada beberapa salesnya sih yang menjelaskan, tapi faktanya kita jarang lihat salesnya ya kalau misalnya di Alfamart ya. Kalau di mall-mall mungkin ada. Dan juga satu lagi adalah Yakult Lady gitu ya, yang bahkan sering datang juga ke Fakultas Pertanian. Saya di rumah juga kalau beli ke Yakult Lady, ini ibu-ibu yang menjual langsung Yakult langsung ke konsumen, dan dijelaskan dengan cara ya promo-promonya dia lah gitu, mendoakan selamat pagi, gimana kabarnya dan sebagainya. Dan hanya di situ gitu promosinya. Tapi hebatnya adalah apa? Dia bisa mempertahankan pasarnya yang lama, dan bahkan juga mungkin langsung karena direct sales langsung ketemu dengan konsumen barunya. Perusahaan sebesar Yakult aja masih pakai cara-cara yang mungkin kalau di zaman sekarang nggak kekinian banget sih gitu ya. Tapi ini masih dilakukan, dan di websitenya aja ini yang ditonjolkan, direct sell sama Yakult Lady-nya gitu. Mungkin dia punya Facebook, mungkin dia punya Twitter gitu, atau mungkin Instagram. Tapi kebanyakan di sini gitu salesnya, dan masih oke bertengger dengan baik. Seperti itu. Kalau di Purwokerto itu kantornya saya nggak tahu itu kantor produksinya atau gudangnya itu ada di belakang Rumah Sakit Margono ya. Rumah Sakit Margono kalau ke arah UMP itu pasti ngelewatin kalau dari UMP kanan jalan, kalau dari Margono itu di jalan. Itu juga. Dan promosi di bidang pertanian juga ada. Ini punya teman saya, Ranum Farm, teman waktu S2 ya. Dia mempromosikan hasil pertaniannya. Dia benar-benar fresh, biasanya edamame dan sebagainya, langsung hasil panennya lewat media-media yang banyak anak mudanya di sini. Dan foto-fotonya pun, story-storynya pun disajikan dengan gaya-gaya yang lebih elegan, kekinian dan sebagainya. Sehingga apa? Karena ini mau ngincer pasar-pasar modern gitu. Ibu-ibu muda mungkin yang biasa bukanya sosial media gitu, dia incer di situ. Mungkin kalau orang-orang yang di pasar tradisional ya bukan, nggak masuk dalam segmentasinya. Nah, kemudian kedua ada promosi-promosi terkait dengan nggak harus di pertanian, kan nggak harus di ininya ya, hasil pertaniannya, tapi jasanya juga bisa. Ini adalah pembicara kita kemarin ya di kuliah umum untuk angkatan 2019. Itu ada Becer official, di mana ini ada di Banyumas dan Purbalingga. Ya, cara promosinya selain saya tunjukkan di sini lewat sosial media Instagramnya, dia ternyata juga main media. Kadang-kadang diliput sama, sorry kalau nggak CNN kalau nggak salah ya, CNN itu langsung di wawancara, di foto, akhirnya posting gitu. Oh, orang jadi tahu. Banyak yang daftar jadi drivernya, banyak yang download aplikasinya. Mulai dari situ. Terus foto sama Bupati Banyumas, masuk koran dan sebagainya.
Dan juga tadi saya sebutkan, misalnya kalau Shopee lewat promosi lewat event gitu. Yang kemudian yang ini yang tadi baru ya, kebijaksanaan, penelitian dan pengembangan. Sebenarnya R&D ini banyak sudah ada di perusahaan-perusahaan besar khususnya ya. Ada departemen sendiri. Ini juga merupakan hal yang sangat penting karena yang akan mereaksi terhadap apa yang terjadi di pasar, baik itu produk maupun servisnya gitu, untuk menggali potensi solusi dari permasalahan yang ada. Otomatis ya dari masalah yang ada kemudian kemudian di riset gitu, kemudian dikembangkan. Biasanya memang ada di produk maupun cara pemasaran, tapi fokusnya itu lebih ke produk sih, lebih ke produk yang selama ini saya tahu. Cara pemasaran mungkin ada maksudnya ke perencanaan pemasaran untuk eksekusinya dan perencanaannya. Namun di sini R&D ini fokusnya di produk yang saya tahu gitu ya. Dimana produk yang ini di pasar udah tidak begitu laku atau ada kekurangan, langsung dikembangkan, akhirnya muncul produk baru atau dengan kemasan baru dan sebagainya. Otomatis beberapa hal yang diperlukan untuk R&D ini gitu ya, riset program penelitian pengembangan ini di suatu perusahaan, harus ada manpowernya ya, tidak hanya secara kuantitas tapi kualitas itu yang paling penting gitu. Di kualitas bisa mengembangkan produk tersebut. Kemudian lengkap juga fasilitasnya untuk pengembangannya. Ada finansial juga untuk gaji, ada penghargaan bagi prestasi, ada pelatihan-pelatihannya dan sebagainya. Di mana penelitian ini pada dasarnya ada dua macam. Yang satu yang bersifat terapan atau berkaitan dengan masalah yang dihadapi pada waktu mendesak jangka pendek langsung gitu ya, dan yang bersifat jangka panjang juga gitu. Nah, saya kasih contoh nih, saya pernah baca manga ya, manga itu terkait dengan R&D-nya noodles cup gitu ya, cup noodle gitu ya, cup noodle gitu, mie instan dalam kemasan cup gitu. Zaman dulu kan mungkin mie instan masih bungkusan gitu, tapi ternyata ketika menciptakan kemasan dulu belum ada ini. Nah akhirnya riset-riset terus ternyata bahkan yang selama ini kita nikmati kayak pop mie gitu, awalnya dulu ternyata perjuangan bikin cupnya itu luar biasa. Cupnya kepanasan, mie-nya nggak mateng dan sebagainya, sampai ketemu desain dengan ukuran bahan yang pas, benar-benar pas. Sehingga apa ya, dulu pionirnya saya nggak tahu, lupa mereknya apa, dulu pionirnya ya akhirnya merajai yang namanya mie instan. Sekarang sih banyak tinggal kopi-kopi aja gitu. Kalau ada mie instan ada versi mie, ada versi cupnya dan sebagainya. Di Gojek juga sama, Gojek juga berkembang terus kan. Dulu tampilan Gojek tuh yang lama seperti itu, sekarang berkembang. Lambang Gojek yang lama seperti itu, sekarang akhirnya berkembang dengan lambang ini. Pasti punya filosofis dan punya itu merupakan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi di pasar itu sendiri. Nah yang hebatnya itu Yakult, kembali lagi. Yakult itu udah nembus berapa ya? Umuran saya kan, berarti di Indonesia tahun 90, 2020 ini menginjak 30 tahun, dan gitu masalahnya begitu-begitu saja, tapi ya ada aja gitu, masih eksis gitu, masih eksis saja. Dan padahal pesaing-pesaing baru ada ya, fermentasi seperti itu kayak Simori, walaupun agak berbeda ya, Simori dan sebagainya. Itu juga perlu kita gali sebenarnya. Kalau ada yang mau penelitian di Yakult dan di Yakult, itu suatu hal yang menurut saya luar biasa. Nah, ada berbagai macam aspek yang perlu diteliti sebenarnya terkait dengan organisasi pemasaran ya. Kalau mau fokus di pemasaran, banyak hal terkait dengan pelaku-pelaku pasar, siapa pelakunya, perusahaan swasta atau pemerintah, apakah mereka pedagang perantara, pengepul, tergantung terjunnya mau kemana ya, status perusahaannya, fungsi operasional. Ada juga saluran pemasarannya, itu dengan poin-poin tersendiri. Ada juga kalau mau di struktur organisasi pasarnya, apakah sektor pelaku pasar mengikuti peraturan pemerintah atau enggak, nepotisme ada, nepotisme enggak, ada manajer direkrut atau enggak, bagaimana manajer direkrut, bagaimana pegawai direkrut dan sebagainya. Kalau tergantung fokusnya mau di mana. Ada juga kaitan organisasi perusahaan dengan masyarakat,
Misalnya kaitan peraturan, kebiasaan yang dilakukan perusahaan dengan kepentingan atau kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Otomatis perusahaan itu mau melepas produknya itu sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Atau beda antara KFC yang ada di Amerika Serikat, KFC yang ada di Jepang, KFC yang ada di China, KFC yang ada di Indonesia. Sering-sering lihat di YouTube ya, kalau saya suka ngikutin youtuber contohnya kayak di YouTube Jerome Pauline ya, Jerome Pauline yang mantap akun jiwa itu ya, mantap jiwa itu. Memang beda KFC, misalnya KFC di Jepang atau mungkin Amerika Serikat ya jualnya apa? Ayam, burger, kentang. Di Indonesia ada nasi dan itu aneh bagi mereka. Nah, itu juga salah satunya ada kaitannya perusahaan dan masyarakat kedekatannya. Keadaan infrastrukturnya juga sama. Informasi terkait dengan pasar ataupun dengan pengolahan. Semua itu perlu digali. Apakah perlu digali semua oleh satu orang? Enggak. Ya. Tentu saja ada tim-tim tersendiri. Teman-teman juga sama. Teman-teman mau fokus di mana terkait dengan pemasaran juga sah-sah aja mau pilih yang mana, mendalami yang mana. Kalau untuk awalan yang mana? Yang awalan yang penting salesnya ada closing. Itu saja sih kalau dari saya untuk pemula. Gimana caranya bisa closing selesai. Kalau ini semua, ini untuk perusahaan-perusahaan besar karena harus memegang semua hal tersebut. Nah, beragamnya masalah yang ada ya di pemasaran ini menjadikan ada penelitian pemasaran sendiri untuk pengembangan perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Contohnya ini ya ada cara the first approach adalah salah satu cara penelitian pemasaran hasil pertanian dikembangkan oleh ahli-ahli dari Universitas Michigan ya di Amerika Serikat. Pertama, fase awal melakukan identifikasi permasalahan yang ada. Informasi permasalahan ini penting ya biasa ya. Identifikasi permasalahan, datanya. Kemudian step kedua ini general aja ya. Penelitian diarahkan pada problem yang ada. Kalau tadi problem masalah cup, wah kayaknya orang tuh butuh cepat gitu. Kira-kira makanan apa? Kalau dulu zaman dulu kan makanan harus diolah dan sebagainya. Akhirnya muncullah instan makanan instan tadi, cup tadi dan sebagainya. Kemudian yaitu tadi ya dari permasalahan yang ada diarahkan pada permasalahan yang paling penting, komoditasnya masing-masing apa. Hal ini bisa dimengerti karena komoditas pertanian misalnya bersifat musiman. Kalau musiman itu caranya gimana nih? Banyak orang suka mangga, tapi mangga itu bersifatnya musiman. Sehingga gimana ya caranya mangga ada di setiap musim? Mungkin misalnya kayak gitu. Kemudian penelitian yang sudah mendalam mendetail. Ini diharapkan hasil yang tepat untuk pengembangan perusahaan di masa mendatang. Contohnya ya ini udah masuk ke fase penelitian. Kalau penelitiannya kemarin kita sempat bahas masalah lambang sama Aigro. Ya, pemiliknya Aigro itu dulu saya pernah ketemu mengembangkan menidurkan yang namanya menidurkan buah. Tadi misalnya mangga durian itu hanya ada di musim-musim tertentu. Akhirnya apa? Dia terinspirasi dari Al-Quran ya, penelitiannya based on Al-Quran, di mana dulu pemuda Kahfi ya, Ashabul Kahfi itu tidur selama berapa ratus tahun gitu, saya lupa, sudah dibuka aja Al-Qurannya. Ya itu diterapkan ternyata terinspirasi itu untuk di model pertanian. Akhirnya gimana caranya supaya buah ini ditidurin dulu, nanti dibangunin lagi saat nggak musimnya. Yaitu Pak Muhammad Iqbal itu pakai cara tersendiri, entah itu dibungkus apa dan sebagainya. Itu kepo-kepo aja sendiri di website, cari aja di website. Sehingga apa? Sehingga ini buah ini tuh bisa matang sesuai dengan apa yang matang dan di pohon, masih di pohon sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti itu. Kemudian itu fase ketiga ya, fase keempat itu misalnya di fase ketiga ada kekurangan atau mau dikembangkan lagi itu lanjut. Nah, khususnya pada fase ketiga dan keempat mungkin ingin meneliti penampilan pasar ya, market performance. Karena pembuat keputusan biasanya lebih senang bila cepat mengetahui penampilan pasar. Jadi produk yang dihasilkan apakah sudah efisien atau belum gitu. Kalau perusahaan kan kepengennya cepat. Gimana nih pasar gimana? Hanya tentang masalah ada kendala pasar kayak gini nih. Gimana nih? Gitu, langsung minta. Jika hal tersebut yang diperlukan, maka cara yang paling ditempuh adalah pertama adalah melihat efisiensi pemasaran. Dan ini nggak akan saya bahas karena kalian sudah
review jurnal yang terkait dengan efisiensi pemasaran. Kedua, ada aktivitas pemasaran, dan yang ketiga adalah peranan komoditas dengan kebutuhan yang diminta. Oke, langsung saja ke adaptivitas pemasaran. Variabel-variabel penting yang biasanya dipakai untuk mengukur adaptivitas pelaku pasar dalam menjalankan tugasnya adalah bagaimana respon pelaku pasar terhadap perubahan teknologi, tingkah laku masyarakat, penawaran permintaan, dan peraturan-peraturan. Ya, kita harus melihat kalau mau memasarkan, gitu. Kita perusahaan dan juga tingkah laku masyarakat, permintaan penawaran gitu, peraturan yang ada itu harus terrespon yang dengan baik, dan kita harus bisa beradaptasi terhadap semua. Jadi contoh ada pacar official, mungkin dia merespon adanya satu perubahan teknologi, yang kedua adalah perubahan tingkah laku masyarakat. Tingkah laku masyarakat itu udah malas ribet ke pasar, apalagi masa-masa corona seperti sekarang ini, sehingga sehingga dia merespon dengan cepat, akhirnya membuat jasa-jasa antar gitu, jasa-jasa antar. Oke, di Gojek mungkin ada gosen, tapi jarang sekali fitur memakai gosen itu untuk belanja gitu, untuk belanja atau go apalah whatever itu, misalnya seperti itu, sehingga dia menciptakan platform khusus sendiri untuk hal tersebut. Contohnya juga mungkin di Gojek itu ada Go Massage, tapi kalau dibandingkan dengan aplikasi khusus masak sendiri, apabila itu ada ya pastinya. Nah itu mungkin lebih diminati yang khusus untuk ini, sehingga kita kebanyakan orang khususnya di daerah seperti Banyumas, Purwokerto ini melihat Gojek itu ya GoRide, GoFood, GoSend, dan Go apa lagi, kayaknya GoGlan, terus Go Clean gitu masih jarang digunakan. Mungkin orang-orang lebih suka punya aplikasi tersendiri terkait hal itu. Contohnya di situ. Zoom, kemarin ya sempat ya kita pakai Zoom juga. Zoom itu dengan adanya corona ini sangat panen panen raya gitu ya, panen raya. Nah ini juga merespon apa, perubahan tingkah laku masyarakat, itu penawaran permintaannya. Ternyata ketika corona banyak orang yang kepingin aplikasi ini. Akhirnya apa? Dilalah Zoom itu waktu awal-awal sangat-sangat ya menarik gitu ya, atau sangat-sangat simpel digunakan, akhirnya banyak ke situ. Akhirnya apa, semuanya pada upgrade. WhatsApp upgrade dari yang tadinya 4 pengguna video call, akhirnya berkembang jadi 8. Katanya ini mau dikembangin jadi 50, itu juga seperti itu. Makanya ada aktivitas terhadap pasar sangat-sangat diperlukan dengan melihat variabel tersebut. Kemudian terkait dengan kebutuhan masyarakat, kaitan komoditi dengan kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Sebenarnya ini hampir sama nanti ke perubahan penawaran permintaan, tapi ini fokus banget ke kita baca kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya perlu dicari beberapa data terkait dengan satu populasi, baik itu orang, perusahaan, ternak, atau apa, tergantung sasarannya apa. Kedua, kondisi mereka yang bekerja, tingkat penghasilan yang hampir sama kayak kemarin kita segmentasi. Kemudian tingkat pendapatannya juga kita melihat. Which kenapa adanya dulu ada di kota besar. Purwokerto dulu mungkin belum masuk hitungannya, tapi sekarang ada. Nggak mungkin kita akan buka di mana, Purwokerto aja enggak. Pasti ngobrolin masalah seperti itu. Populasi di Purwokerto itu kayak gimana sih? Mereka kebanyakan yang tinggal itu kerjanya apa sih? Tingkat penghasilannya kayak gimana sih? Itu pasti iya. Nggak mungkin, wah ini kota sepi banget, kita buka. Nggak mungkin. Sama aja dengan kemarin, Nissan sama Chevrolet. Kenapa mereka menarik diri dari Indonesia? Selain memang mungkin distribusinya susah, saat-saat corona pada pendapatan juga turun kan, pendapatan karena corona mungkin turun, itu juga bisa kenapa mereka menarik diri, ya itu kebalikannya malah. Ya itu juga karena uh, perubahan ya, tingkat pendapatannya di tingkat pendapatan, kondisinya udah nggak ada yang kerja, penghasilan menurun, pendapatan menurun, sebagainya. Oleh karenanya apa, kita disuruh impor aja lah dari negara lain, Thailand terutama, seperti itu, untuk kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya pemasaran itu memang gongnya adalah selain kemarin kita bahas di kepuasan masyarakat, adalah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Seandainya kalian yang mau mulai bisnis itu menjawab hal itu, sebenarnya disitulah marketing itu menjawab kebutuhan masyarakat, kepuasan masyarakat, kepuasan pasar.
itu kalau teman-teman mau nyoba, disitulah marketing. Dari yang simpel dulu. Step awal adalah memasarkan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat yang tericilan dulu, yang mungkin marginnya kecil. Nanti baru tingkatan selanjutnya adalah memasarkan produk yang sama atau serupa itu dengan kuantitas yang lebih banyak. Step selanjutnya mungkin udah biasa nih ya produk seperti ini, akhirnya step selanjutnya teman-teman ketemu yang produknya yang marginnya gede, biar sekali laku marginnya gede, untungnya gede, contohnya gitu. Nah, di antara perkembangan ini diperlukan nanti maintenance di tiap levelnya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.